Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Cahyono dari kelompok 7 yang beranggotakan Edik Kurniawan, terus saya Adi Cahyono, lalu ada Cynthia Buwana, dan yang terakhir ada Sisya Ramadanti. Kami akan mempresentasikan judul PPT yang berjudul Analisis Efisiensi dan Strategi Pemasaran Kelapa Sawit. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Cynthia. Kepada Cynthia dipersilahkan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah dan nasional. Pemasaran kelapa sawit adalah proses aliran komoditi yang disertai perpindahan hak milik dan penciptaan guna waktu, tempat, dan bentuk yang dilakukan lembaga-lembaga pemasaran. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana saluran kelapa sawit, fungsi pemasaran, dan besarnya margin pemasaran dan share margin pada masing-masing saluran pemasaran kelapa sawit. Dan selanjutnya membandingkan efisiensi saluran pemasaran kelapa sawit. Metode yang digunakan pada keempat jurnal ini ialah menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dengan sampel yang dipilih secara khusus, metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam sistem pertanian dengan mewawancarai petani langsung. Analisisnya mencakup saluran pemasaran, margin keuntungan, dan proporsi keuntungan yang diterima petani. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk saluran pemasaran tandan buah segar kelapa sawit, yaitu ada satu saluran pertama di mana petani menjual tandan buah segar kelapa sawit ke agen kecil. Untuk kedua, saluran kedua di mana petani menjual tandan buah segar kelapa sawit ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Untuk setiap lembaga pemasaran akan melakukan fungsi pemasaran mulai dari fungsi pembelian hingga ke fungsi penjualan. Konsekuensi dari pelaksanaan fungsi ini adalah memunculnya biaya-biaya dari setiap fungsi tersebut. Untuk pembahasan 2, yaitu hasil penelitian terdapat 50 orang petani responden dapat diketahui bahwa pola saluran pemasaran TBS melalui 3 pola saluran, yaitu pola saluran 1, pola saluran 2, dan pola saluran 3. Untuk pola saluran 1 TBS, petani dijual langsung ke PKS. Pada pola saluran 2 TBS, petani dijual kepada agen besar, kemudian langsung diangkut ke PKS. Untuk pada pola saluran ketiga TBS, petani dijual kepada agen kecil, kemudian melakukan agen besar diangkut ke PKS. Analisis margin pemasaran yang paling efisien adalah saluran pemasaran 1, yaitu sebesar 0. Analisis farmer share juga menunjukkan bahwa saluran 1 merupakan saluran yang efisien, di mana saluran ini menghasilkan farmer share sebesar 100%. Pada saluran 2, nilai farmer share yang dihasilkan adalah 85,71%. Sementara itu pada saluran 3, nilai farmer share yang dihasilkan adalah 82,14%. Ini menandakan bahwa pada saluran pemasaran 2 dan 3 belum efisien. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa saluran pemasaran yang paling banyak digunakan adalah saluran 1, di mana 52,17% petani di Desa Karang Tengah memilih menjual ke pedagang pengumpul. Margin pemasaran tertinggi ditemukan pada saluran 1, yaitu 206 per kilogram dengan rasio keuntungan terhadap biaya pemasaran sebesar 1,17. Menunjukkan bahwa saluran ini efisien, sedangkan saluran 2 memiliki margin pemasaran yang lebih kecil, menunjukkan bahwa kelompok tani berfungsi lebih untuk menekan kesejahteraan anggotanya daripada mencari keuntungan. Nah, jadi saluran pemasaran di wilayah petani dipengaruhi oleh faktor sistem pembayaran dan kepercayaan antara petani dan pedagang pengumpul. Meskipun harga di saluran 1 lebih rendah dibandingkan saluran lainnya, sistem pembayaran tunai menjadi daya tarik tersendiri bagi petani itu. Selain itu, hubungan yang terjalin selama ini antara petani dan pedagang pengumpul memperkuat pilihan mereka. Di saluran 1, petani menjual TBS kepada pedagang pengumpul yang kemudian menjualnya ke pabrik. Harga yang diterima petani adalah Rp750 per kilogram dengan biaya permasalahan totalnya Rp500 per kilogram, menghasilkan keuntungan sebesar Rp50 per kilogram bagi pedagang. Share margin petaninya tersendiri adalah sebesar 75%. Sedangkan saluran 2, petani menjual langsung ke pabrik dengan harga Rp1.000 per kilogram, sehingga mereka mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Dan efisiensi pemasaran dalam saluran ini adalah 33,3%, yang menunjukkan saluran ini lebih efisien dibandingkan saluran pertama. Lalu untuk kesimpulan, yaitu terdapat beberapa pola saluran pemasaran, mulai dari yang melibatkan banyak perantara hingga dari langsung dari petani. Saluran pemasaran yang lebih pendek, terutama yang langsung dari petani, cenderung lebih efisien dan menguntungkan bagi petani. Keputusan petani dalam memilih saluran pemasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga, sistem pembayaran, hubungan sosial, dan dukungan lembaga penelitian.
Ini menunjukkan bahwa saluran pemasaran kelapa sawit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan saluran pemasaran dan kendala yang dihadapi petani. Maka dapat diambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem kelapa sawit.